Silakan Mas. Ini Pak. Oke. Dengan siapa? Saya Mas David Pak, yang kemarin ngecat Bapak mau konsultasi. Mas David. Mas David semester berapa ya? Semester 3 Pak. Semester 3. Oh, yang tadi siang ya? Iya Pak. Oh iya. Kenapa di kamu saja Mas? Agak canggung Pak. Gak tanggung. Oh berarti baru pertama kali ya? Iya. Oke. Berarti ada yang mau diceritain ya Mas David? Iya. Lebih ke ya, cerita aja. Baik, jadi sebelumnya kesepakatan dulu ya. Bapak beri waktu 30 menit untuk Mas David berbicara. Iya. Apa yang mau dibicarakan, bicarakan aja dengan jujur, tidak usah perlu ditutup-tutupi, bicarakan aja karena di sini sifatnya rahasia, Mas. Nah, dijamin kerahasiaan Mas David itu dijaga, tidak akan disebar kemana-mana, jadi tidak perlu ada yang ditakutkan atau dikhawatirkan. Cerita Mas David itu bocor kemana-mana, jadi di sini aman. Yang perlu Mas David lakukan hanya jujur saja, ceritakan semua. Oke, bisa juga Mas? Iya. Berarti emang harus benar-benar jujur gitu Ya, Pak. pure jujur. Bapak bisa menjamin kalau ini rahasia dan tidak Ya, akan bisa bocor gitu dijamin Pak ya. ya, dijamin rahasia. Siap. Nah, boleh langsung diceritakan aja. Ini lebih ke masa kecil sih Pak. Kayak lebih kayak kalau kata-kata sekarang itu kayak trauma akan masalah atau akan hal yang terjadi di masa silam atau masa lampau. Masa dulu berarti ya, waktu Ya, kecil ya? ya waktu kecil. Dan itu berakibat sampai sekarang Pak, sampai dewasa. Nggak dewasa. Meskipun hal itu mungkin di mata orang lain itu agak nggak begitu berat gitu loh Pak. Tapi bagi diri saya sendiri itu emang hal itu memang benar-benar membekas. Dan sampai sekarang itu emang menjadi penghambat untuk bisa bisa lebih baik Pak. Oke, baik. Nah, contoh kecilnya itu gimana Pak ya? Kayak dibanding-bandingan lah Pak. Ya mungkin namanya orang tua kan Pak ya. Dan juga nasib orang kan beda-beda. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang sukses, ada yang nggak, ada yang kaya, dan ada yang miskin. Bapak juga bisa menyimpulkan Pak dari perkataan saya tadi. Gitu Pak. Jadi Mas David ini kan lagi kuliah ya? Iya, semester 3. Penyebab Mas David dibanding-bandingin itu penyebabnya apa ya? Mungkin lebih ke kayak kenapa sih anak orang itu bisa sukses sedangkan saya itu masih kuliah. Nah, sedangkan perspektif orang lain itu pandangan tentang mahasiswa atau pandangan tentang kuliah itu agak nyeleneh Pak. Iya. Padahal kan yang namanya kuliah itu kan membangun wawasan, membangun pola pikir Pak. Nah, masalahnya di situ Pak. Yang jadi perbandingan Mas itu yang membandingkan itu dari keluarga Mas sendiri, saudara atau orang lain? Dari orang lain. Dari tetangga, dari teman Pak. Tapi kebanyakan dari teman Pak. Kebetulan kan dari beberapa teman saya itu yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kan emang saya tok gitu loh. Di lingkungan Mas, dalam pertemanan Mas dulu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu Mas David aja. Yang lain itu ada yang merantau, ada yang ke luar negeri gitu loh Pak. Jadi ya dari orang tua yang beda-bedakan, dari tetangga juga gitu loh Pak. Anak emangku ini daripada kuliah nggak ada masukan lah Pak ya, mending kerja cari uang gitu Pak. Nah, terus Mas David itu sekarang kuliah aja atau kuliah sambil kerja? Sambil kerja. Sambil kerja? Iya. Kalau boleh tahu kerjanya itu apa Mas? Kerjanya saya di restoran sih Pak, kayak warung makan gitu. Oh, kayak kafe gitu? Nah, lebih ke warung makan sih Pak, siap saji. Oke. Nah itu kenapa Mas David kalau milih kuliah sambil bekerja, enggak kuliah aja? Apakah tidak mengganggu kegiatan Mas dalam berkuliah? Kalau saya pribadi sih dari orang tua juga nggak boleh Pak. Kalau kuliah ya kuliah harus fokus sampai lulus gitu Pak. Dan dari saya sendiri itu kan yang namanya kuliah kan membuka pola pikir, membuka wawasan. Jadi ya saya nggak gitu
nyaman, di zona nyaman Pak, masa kuliah terus. Dan juga teman-teman saya di kelas itu juga banyak Pak yang kerja. Jadi teman Mas David di dalam kelas juga Banyak. ada yang sama kayak Mas David, Iya. bekerja juga. Dan juga tadi Pak, masalah tadi kuliah kerja. Dan juga teman-teman saya kan ada yang kerja tok gitu loh Pak, yang bisa memberikan pemasukan ke orang tua. Jadi saya juga terinspirasi. Kalau nggak bisa kerja tok ya minimal kuliah sambil kerja, dapat pemasukan juga dapat pengalaman, dapat ilmu juga gitu loh Pak. Dapat skill juga ya. Iya betul Pak. Iya, itu juga bagus. Yang penting sekiranya itu Mas David bisa membagi waktu ya. Iya. Itu bagus. Cuman yang penting tidak mengganggu kegiatan ketika di dalam kampus itu tidak mengganggu. Itu tidak masalah kalau Mas David pintar membagi waktu ya. Itu tidak masalah sih. Cuman ya itu tadi yang penting tidak mengganggu apa yang bersangkut paut dengan masalah di kampus ya. Karena masuk kampus juga itu tidak murah. Ya, kan tiap tahunnya. Belum Mas David ini ngekos atau gimana? Ngekos Pak saya. Ngekos juga kan, jadi kan biaya kos juga, sangu juga kan, pengeluaran kan juga banyak gitu. Ya boleh aja, boleh sambil kerja. Cuman ya tahu waktu, tahu batasan, tidak perlu memaksakan diri. Itu ya Mas ya. Karena kesehatan tubuh juga itu penting. Paling penting Pak. Ya, tidur cukup gitu ya, makan terjaga, pola makannya, olahraga itu juga penting. Jadi yang jadi masalah itu tadi kayak kuliah kerja gitu ya. Kayak pandangan tetangga kan, karena Mas David sendiri di lingkungan Mas David, kayak di pertemanan Mas David sendiri kan ya, apa yang melanjutkan apa tadi perguruan tinggi ya. Nah, jadi kan Mas David itu, apakah Mas David itu ada rasa iri atau gimana dengan teman-teman Mas David yang bekerja, yang sudah mampu membiayai orang tua, bukan membiayai ya, membantu orang rumah gitu? Kalau dari saya sendiri nggak iri sih Pak. Nggak iri ya? Cuma ya lebih ke kalau emang bener-bener kerja itu baik, kenapa saya nggak diperlukan kerja Pak? Kenapa harus kuliah dulu kan gitu Pak? Setelah saya telusuri, emang bener kalau kuliah itu nggak soal, bukan tentang kayak ya kuliah aja gitu, cuma membuka wawasan itu lah yang penting Pak. Sambil kerja juga gitu Pak. Ya, terus sebelumnya Mas David itu anak keberapa? Anak kedua Pak. Kedua ya? Iya. Punya kakak atau mbak? Kakak cowok dia? Iya cowok. Oke. Untuk kakak sendiri kuliah atau kerja? Sudah kerja. Kebetulan juga nggak kuliah. Nggak kuliah. Jadi ya? setelah lulus SMK itu langsung kerja. Gitu Pak. Gitu ya. Mas David rumahnya mana? Saya Jekulo Pak. Jekulo? Iya. Jekulo ya. Orang tua gimana? Masih ada? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat, oke. Hubungan sama kakak atau penyakit juga? Enggak. Penyakit cuma satu saudara. Cuma punya kakak ya, kan terakhir ya. Iya, hubungan dengan kakak, orang tua, ibu gimana? Kalau ibu sih aman-aman aja. Kalau sebenarnya orang tua sih aman-aman aja Pak. Cuma ya kalau dikatakan dekatnya nggak dekat, jauh ya nggak jauh. Biasalah. Tapi apa? Ada nggak perbandingan atau pembedaan dari ayah atau ibu tentang Mas David dengan kakak Mas David? Karena Mas David kan ini kuliah, sedangkan kakak kan langsung kerja, gitu. Atau ada kakak iri dengan Mas David atau gimana? Mas David iri dengan kakak yang sudah bekerja, bisa menafkahi orang rumah gitu? Ada nggak? Enggak sih. Kalau saya sendiri sih lebih ke kalau bisa kuliah sambil kerja, kenapa harus enggak gitu Pak? Kalau kerja tok kan bener ada pemasukan, bisa membantu orang tua. Tapi kan nggak dapat pengalaman, nggak dapat skill gitu loh Pak. Sebenarnya ya gimana ya harus sambil kuliah gitu Pak. Itu ya. Jadi itu kerja sambil kuliah itu emang niat diri Mas sendiri atau terpaksa? Dari saya sendiri. Nggak terpaksa. Tapi orang tua tahu? Belum tahu Pak. Belum tahu. Takutnya nanti ya kalau dibanding-bandingin lagi.
Kan tadi kan kalau kuliah harus fokus gitu. Kalau kerja ya karena kadang kan pikir orang tua tuh udah ada kakak yang kerja bisa membiayai adiknya gitu ya. Jadi Mas David itu mungkin disuruh fokus untuk kuliah, tidak bekerja. Tapi saran saya sih lebih baiknya ya ngomong sama orang tua, izin gitu ya, kalau pengen kuliah sambil kerja gitu. Lebih baiknya seperti itu. Tapi saya ada ketakutan tersendiri Pak, kalau saya ngomong ke orang tua nanti takutnya gimana ya. Saya sudah, ini orang tua ya, contohnya saya sudah membiayai dari awal sampai sekarang, itu kan nggak nggak murah gitu loh Pak. Jadinya ya saya agak canggung, daripada saya dimarahin dan disuruh milih kerja atau kuliah, jadi saya diam aja Pak, daripada dibanding-bandingin lagi kan ya nggak begitu gimana gitu loh Pak. Dengan sikap Mas yang diam saja itu apakah mungkin bisa mencari jalan keluar dari masalah tersebut? Belum sih Pak. Belum dong ya. Udah mari kita cari solusinya bareng-bareng, gimana menghadapinya. Ya mungkin saya lebih baik untuk Mas David sendiri aja yang mikirkan solusinya, nanti saya cuma menambahkan saja, ya meluruskan atau menambahkan gitu. Solusinya buat masalah Mas David itu tadi, menurut Mas David itu seperti apa? Lebih baiknya apakah tetap diam aja atau bagaimana? Kalau kata bapak tadi kan lebih baik bilang ke orang tua, itu emang bener-bener bagus Pak. Cuma ya sebisa mungkin, secepat mungkin akan saya lakukan. Cuma tidak dalam waktu yang dekat gitu, Pak. Saya akan coba pikir matang-matang dulu. Tapi itu bagus Pak. Akan lebih baik jika kamu mencari ridho orang tua dulu gitu. Kayak gitu Pak ya. Itu saya dengan sangat puas dengan solusi atau pola pikir Mas David yang seperti itu tadi ya, tidak yang seperti sebelumnya, tidak bilang sama orang tua. Mungkin bisa dilakukan walaupun tidak dengan waktu yang dekat, tapi tetap harus dilakukan ya, karena itu sudah niatan Mas David, harus tetap dijalani karena tanggung jawab juga kan, kuliah juga tanggung jawab, kerja juga tanggung jawab, sama-sama tanggung jawab. Nah kuncinya ya cuma harus ridho, orang tua harus ridho kepada Mas David dulu. Kalau tidak itu akan menculitkan Mas David ya nanti ke depannya. Mungkin ya kalau kakak umur berapa ya? Kakak udah hampir ke 26 kayaknya. Jangkanya sama Mas David berapa tahun? 6 kalau nggak 5, kayaknya 6 tahun. 6 tahun ya, berarti jauh ya? Jauh. Ya mungkin Mas David sering bercita-cita dengan kakak atau tidak? Jarang Pak. Jarang ya? Ya mungkin karena kakak sibuk ya. Ya kalau bisa disempatin lain waktu cerita tentang bercerita sama kakak, kayak nanya kerja itu gimana. Ya mungkin kakak juga akan tertarik dengan kalau kuliah itu bagaimana. Kan tidak semua walaupun keluarga sendiri kan tidak tahu ya, tidak tahu. Yang penting baiknya cerita kan sama-sama laki kan, ya, bisa lah terbuka gitu kan, gitu. Terus untuk masalah yang dalam keluarga tadi kan udah ada solusinya, tinggal yang masalah tadi yang omongan tetangga atau dari lingkungan Mas sendiri itu kan pribadi Mas ya, tidak tidak ada, ya mungkin nggak tahu juga ada sangkut pautnya dari keluarga atau enggak, mungkin itu kan menurut Mas David sendiri itu kan provokasi dari tetangga atau gimana ya, itu gimana menurut Mas David solusinya? Kalau menurut saya sih lebih ke mending diam aja sih Pak. Yang namanya tetangga kan nggak sepenuhnya tahu hidup kita, jadikan motivasi lah atau jadikan dorongan untuk kita menjadi kuat. Menurutku sih gitu Pak. Nggak tahu kalau Bapak gitu. Menurut Bapak ya itu tadi juga bagus ya, tidak usah didengarkan lah omongan orang lain ya. Kalau itu omongan itu membuat diri kita goyah ya juga tidak baik buat diri kita, malah buat diri kita itu penting buat
ya motivasi ya kayak tadi kata Mas David gitu. Karena memang ngomongin tetangga itu ya tidak bisa, ya mungkin tetangga tidak tahu apa yang kita rasakan gitu. Betul Pak. Kalau dari lingkungan Mas David yang dari teman-teman itu teman-teman mendukung atau gimana? Ada satu dua yang mendukung dan juga ada satu dua yang kayak menyepelekan lah gitu. Kan biasanya tuh apa namanya, dari teman-teman kan ada ngapa kuliah mending kerja gitu dapat uang, ada yang seperti itu? Ada. Gimana itu tanggapan Mas David sendiri dari teman-teman seperti itu gimana? Ya kalau saya sendiri sih menganggapnya kayak agak bercanda sih Pak. Namanya teman kan Pak ya. Tapi kalau sampai kayak gitu itu kan nggak bisa dikatakan bahwa itu bercanda gitu. Jadi saya juga akan menjadikan itu sebuah motivasi. Saya akan membuktikan gitu loh Pak. Walaupun nggak langsung instan, tapi kan saya sudah berusaha gitu loh Pak. Ya, baik. Ya itu tadi ya. Yang penting Mas David itu mampu membuktikan gitu loh ya. Betul. Ya walaupun nggak langsung dalam waktu yang dekat, tapi ya itu kan janji Mas David gitu ya. Diri sendiri lah. Ya, janji ke diri sendiri mau membuktikan itu tadi ya kan. Yang kuliah tidak bisa dapat uang itu kan tidak mungkin gitu. Ya bukan tidak mungkin, tapi kan ya kalau kita mau bekerja keras pasti ada jalannya gitu. Pasti Pak. Yang penting kan tadi ridho dari orang tua. Ya ada lagi yang diceritakan Mas David? Ya, mungkin itu aja sih Pak. Lain waktu kalau saya butuh cerita lagi, saya beri lagi gitu. Gitulah. Ya mungkin rencana Mas David ke depannya itu gimana? Saya akan lebih ke fokus pada diri sendiri aja sih Pak. Kalau dipikir-pikir itu kalau terlalu memperhatikan omongan orang lain itu akan menjadikan diri sendiri malah terpuruk Pak. Nah, tapi ya itu pandangan saya. Memang begitu, cuma ya kalau pandangan orang saya nggak tahu gitu Pak. Ya betul pandangan Mas David tadi. Tapi dalam kuliah aman-aman aja atau ada masalah? Dari lingkungan teman kuliah teman-teman juga mendukung, soalnya juga banyak Pak yang kuliah sama kerja. Jadi juga termotivasi gitu Pak. Oke, baik. Ya mungkin rencana tadi yang Mas David bicarakan mungkin bisa dilakukan ya. Ya sudah. Ya itu aja yang mau diceritakan. Ya mungkin itu aja Pak. Ya berhubung waktunya sudah. Tapi kalau Bapak lihat-lihat ya dari Mas David ini masih ada yang ditutup-tutupin. Benar nggak Mas David? Ya gimana Pak ya? Sebenarnya sih ada. Jadi kan sesuai perjanjian di awal tadi harus berkata dengan jujur. Nah, Bapak lihat-lihat itu Mas David masih ada yang ditutup-tutupin dengan cerita Mas David tadi. Gitu ya Mas. Masih ada kan? Masih Pak. Ya udah. Mungkin di relaxing dulu kalau sebelum cerita. Bisa minum dulu Mas. Minum. Iya, boleh diminum Pak Mas. Iya Pak. Gak usah malu-malu. Bapak juga minum ini. Ya, minum dulu Mas bukan? Iya Pak. Saya air mineral aja. Oh iya nggak apa. Di aja Pak. Terserah mau yang mana. Adanya cuma ini kok. Nggak apa, diminum dulu. Tahu haus kan cerita terus dari tadi. Nah, kayak soalnya tuh yang Bapak dengar dari cerita Mas David tadi ya, kok ada yang janggal kayak Mas David itu dalam keluarga katanya tidak ada masalah, tapi pas Bapak tanya Mas David sering bercerita nggak sama kakak? Tidak. Nah situ tuh ada kayak yang Mas David tutup-tutupin gitu. Bener nggak kata Bapak? Ya bener sih Pak. Nah bener kan? Ya udah. Sekarang ceritain aja, nggak apa-apa, nggak perlu ditutup-tutupin. Kan di sini sudah terjamin kerahasiaannya, Bapak ingatin lagi ya. Gitu. Jadi tidak perlu ditutup-tutupin. Care aja, care. Ya. Mungkin ya betul sih Pak, mohon Bapak itu masih ada yang ditutup-tutupin. Lagi saya juga jarang cerita ke kakak saya. Bisa dibilang itu nggak dekat lah.
Sebenarnya dari orang tua sendiri itu sering membandingkan Pak. Itu kan. Kakak kamu itu udah kerja, udah bisa membantu ekonomi keluarga gitu kan Pak ya. Sedangkan kamu kuliah, kita kan juga mengeluarkan uang, jadi uang sakumu, uang makanmu gitu Pak. Coba kalau kamu kayak kakak kamu, mungkin kita akan lebih sukses, mungkin akan lebih banyak uang gitu Pak. Kita dibandingkan Pak sama tua. Ya, dari cerita Mas David tersebut ya mungkin Bapak bisa merasakan lah ya. Iya. Gimana rasanya jadi Mas David, karena mungkin di posisi Mas David ya dengan kakak yang sudah bekerja ya itu jadi apa ya, motivasi lah sebenarnya, bukan jadi karena orang tua bicara seperti itu tapi jadi kayak iri atau benci, jadi kayak gitu ya. Karena itu tuh saran saya ya mungkin itu jadi motivasi ya, karena kakak kan juga kerja, karena kakak kerja itu kan karena rajin. Nah mungkin ibu dari Mas David itu ingin Mas David itu seperti kakak gitu loh. Iya. Rajin dalam kuliah gitu. Kalau kakak Mas David kan rajin dalam bekerja, makanya bisa ngomongnya kayak gitu tadi ya gitu. Jadi itu adalah penyebab Mas David kuliah sambil kerja itu tadi. Iya sih Pak. Coba motivasi lah Pak. bilang sejujur-jujurnya kenapa. Ya lebih ke mas saya, kakak saya bisa kerja, bisa membantu ekonomi keluarga. Sedangkan saya itu tidak Pak. Tapi kan saya ada kuliah, jadi saya nggak bisa harus kuliah sambil kerja, dan bisa nyari uang sendiri, nyari uang makan sendiri, cari duit untuk bayar kos gitu Pak. Jadi agak meringankan beban orang tua lah Pak. Jadi gitu Pak. Oke, jadi Mas David itu kuliah sambil kerja itu ingin merasakan kayak seperti kakak gitu ya. Benar atau enggak? Iya. Ya, benar ya. Jadi makanya Mas David itu tadi kan bilangnya belum bilang kalau kuliah sambil kerja ke orang tua. Iya, betul Pak. Ya, berarti lain waktu harus bilang, coba curhat juga ke kakak gitu ya. Kan tuh kakak sendiri. Iya. Ada lagi yang ditutup-tutupin apa enggak? Kalau ada mending bilang jujur aja sekalian. Mumpung waktunya masih lumayan lah. Lebih ke nggak ada sih Pak kayaknya. Lebih ke apa tadi? Cuma ya tadi kan masalah kerja sambil kuliah, terus kakak saya kan kerja tok gitu. Jadi ya gimana ya, kalau soal penghasilan kan sudah jelas. Dari kakak itu banyak gitu loh Pak, dan itu juga buat saya sendiri. Nah saya sendiri itu pengennya itu saya cari makan sendiri, cari uang sendiri, tapi nggak sepenuhnya sendiri, meringankan ya Pak. Tapi dari orang tua itu bilang itu kayak kalau kuliah jangan kuliah sambil kerja gitu. Kalau kamu ingin kayak kakak kamu, ya udah sekalian nggak usah kuliah gitu Pak. Jadi ya saya agak kayak ya Allah gitu loh Pak. Kok bisa ya? Sebenarnya kan yang namanya orang tua kan mendukung gitu loh Pak. Nggak seharusnya berkata kayak gitu loh Pak. Kalau kuliah sambil kerja bisa dan bisa membagi waktu kan malah lebih bagus gitu loh Pak. Kok malah orang tua bilangnya kayak gitu loh Pak. Itu yang Mas David takutkan kalau bilang ke orang tua. Iya Pak, betul gitu. Berarti kan itu kan masih ketakutan ya, belum terjadi gitu kan. Coba deh bilang dulu gitu loh, apakah jawaban dari orang tua itu seperti yang Mas David omongkan itu atau tidak. Kalau Mas David bilang jujur-jujuran ya ke orang tua, besertakan alasannya, tetapi itu loh kenapa milih kuliah sambil kerja, tidak ngomong sama orang tua gitu loh, ya kan. Alasannya kayak tadi, kayak misalnya ya karena saya misalnya gini ya,
kuliah sambil kerja itu biar kayak kakak bisa sama-sama merasakan kerja itu gimana. Nah gitu ya kan, alasan penting, alasan yang tepat gitu ya. Kalau solusi dari Mas David sendiri gimana? Ya mungkin untuk waktu yang dekat ya Pak ya, tapi enggak dekat-dekat amat. Jadi saya punya niatan apa yang dikatakan Bapak itu benar Pak. Coba ngomong ke orang tua bahwasanya kuliah sama kerja itu ingin seperti kakak dan tidak ingin untuk dibanding-bandingin sama kakak gitu Pak. Oke. Gitu Pak. Itu rencana solusi dari Mas David ya. Saya sendiri. Kalau rencana kedepannya gimana? Itu kan solusinya, rencana kedepannya? Rencana kedepannya sih mungkin juga saya akan selama ini Pak ya, saya akan fokus ke kuliah sama kerja dulu. Untuk membahas untuk soal tadi bilang orang tua mungkin jauh-jauh hari. Ya, Bapak tidak memaksa, ya itu kan. Tapi kan Bapak kasih solusi, mending secepatnya gitu. Ya, dikasih tahu orang tuanya gitu. Ya, karena kan itu kan ya menjadi tanggung jawab juga ya buat Mas David. Karena itu kan juga udah termasuk bohong terhadap orang tua gitu kan. Gitu. Belum juga nanti kalau kakak tahu gitu kan, ya, kamu kenapa kok kuliah sambil kerja, orang kakak udah kerja gitu. Itu ya. Takutnya nanti jadi malah besar Pak permasalahannya. Ya udah, makanya itu solusi dari Bapak mending secepatnya gitu, tapi dengan alasan yang tepat ya gitu ya, besertakan alasannya tadi itu, biar tanggapan orang tua itu tidak langsung langsung yang jelek atau gimana gitu loh, dengan alasan yang tepat tadi gitu ya Mas David. Ya berhubung waktunya ya bentar lagi mau habis, mau ada yang mau disampaikan lagi atau tidak? Cukup Pak. Ya pesan dari Bapak itu mungkin secepatnya sih Pak, akan saya sampaikan dan saya akan ngomongkan ke orang tua dengan alasan yang tepat gitu. Jadi secara tidak langsung saya juga mengurangi kayak beban dalam hidup saya sendiri gitu Pak. Biar tenang gitu Pak. Oke, terus? Udah sih Pak, Udah yakin Pak. Oke, yaudah kalau gitu kita selesaikan dulu pertemuan hari ini. Mungkin bisa dilanjut minggu depan ya. Bapak tunggu perubahan Mas David. Ya mungkin emang Bapak belum sepenuhnya tahu kondisi Mas David dalam keluarga atau gimana. Mungkin Bapak perlu mencari tahu dulu ya gitu, karena kan ini baru pertemuan pertama, jadi kan Bapak belum terlalu paham dari masalah Mas David gitu ya. Dan solusi juga yang mungkin lebih tepat dari tadi gitu ya, dari solusi yang tadi, karena Bapak belum sepenuhnya tahu gitu ya. Oke. Kalau mohon maaf Pak ya, tapi kalau dari saya sendiri itu kayak agak canggung Pak, agak takut Pak kalau mau ngomong gitu. Memang bener solusinya itu ngomong, cuma ada solusi yang lain nggak Pak, biar nggak kayak takut gitu kalau mau ngomong ke orang tua? Ya percaya diri, jujur itu loh. Yang penting berarti jujur, percaya diri gitu Pak. Yang Mas David takutin itu apa gitu? Ya nanti kalau mengakibatkan masalah besar menjadi besar, nantinya malah jadi dibanding-bandingin lagi sama kakak gitu Pak. Ya saran saya coba dulu, kan hubungan dengan ibu baik kan, dengan ayah juga baik. Ya cuma tadi aja gitu kan, kata-kata gitu tadi yang tidak mengenakan kan. Ya mungkin ya saran saya dicoba dulu gitu ya Mas ya. Bisa dilanjut minggu depan ya. Saya tunggu perubahan dari Mas David, saya pantau, saya akan terus mencari informasi gitu ya. Saya membantu di sinilah ya, untuk sampai selesai dengan tuntas masalah Mas David. Oke. Sebelum tuntas masalah ini saya belum berhenti untuk membantu Mas David.
Pokoknya saya akan bimbing terus, pantau Mas David, mencari informasi sana sini tentang Mas David gitu ya, supaya ya cepat clear lah masalahnya gitu ya. Ya udah. Tapi apa namanya Pak ya? Mohon maaf, bisa menjaga privasi kan Pak ya? Bisa. Soalnya ini kan aman. apa namanya sudah masuk ke ranah pribadi gitu Pak. Iya. Nanti takutnya bocor, Hmm. terus ke teman-teman kedengeran, terus nanti akan menjadi perbincangan yang Enggak, tua. aman di sini sifatnya Aman, rahasia, aman, tenang aja. Oke, ya udah ya, berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri dulu sesi pertemuan hari ini ya. Oke, makasih ya Mas David sudah kita. Iya. Pak.